Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matik, ketemu lagi sama podcast Batik seri 2 di periode kali ini. Nah, buat topik kali ini nih kita akan ngebahas tentang magang. Sebelumnya dari aku perkenalan dulu, nama aku Faradila Putri selaku moderator di podcast Batik seri 2 kali ini. Nah, buat narasumbernya boleh nih kita kenalan dulu. Oke, halo guys. Nama aku Felicia Fernanda, bisa dipanggil Feli. Aku dari Matematika Angkatan 21. Salam kenal semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Karista Bea Putri, bisa dipanggil C, aku dari Matematika Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Kayak mungkin karena kita kan udah lama nggak ketemu nih, aku nanya kabar dulu kali ya. Kalian baik kah, sehat kah, ada kesibukan apa gitu? Kalau dari aku, alhamdulillah baik ya. Masih sibuk magang sih kalau untuk saat ini. Ya, aku juga kabarnya baik dan sama kayak Feli, kita lagi sibuk magang nih semester ini. Oke, karena kan topik ini kan juga tentang magang nih. Mungkin aku pengen nanya seputar magang kali ya, Kak. Mungkin kita boleh tahu nggak sih kalian tuh magangnya di mana? Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya buat magang yang kita lagi jalanin ini. Itu tuh salah satu program dari MBKM. Dan sebenarnya di MBKM sendiri itu ada dua tipe magang. Yang pertama itu ada magang yang bersertifikat yang MSIB, sedangkan yang kita berdua lagi jalan itu adalah magang mandiri. Dan buat kali ini di semester ini kita lagi magang di BPJS Kesehatan Purbalingga. Kayak gitu, Far. Jauh ya? Oke, mungkin Lumayan. Ya, lumayan. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya tentang magang karena kan buat mahasiswa semester 5 nanti yang mau magang gitu kan biar ada pandangannya gitu kira-kira harus ngapain. Nah, mungkin aku mau tanya dulu sih Kak, kalau menurut kalian magang tuh apa sih? Ini mau siapa nih yang jawab, Cek? Boleh dari Feli dulu? Oke, kalau menurut aku, magang itu kayak kalian itu belajar bekerja secara nyata aja sih. Kan masih kuliah ya kita sekarang, tapi kita juga udah belajar bekerja di dunia pasca kuliah kayak gitu sih kalau menurut aku. Mungkin menurut saya gimana? Oke, sebenarnya sama ya sama Feli kayak gitu. Kita tuh jadi tahu gimana sih nanti kalau selesai dari kuliah kayak gitu. Terus kita dengan magang itu banyak banget pengalaman yang kita dapat gitu loh yang mungkin kita taunya di dunia kuliah kita cuma belajar-belajar gitu. Tapi setelah kita ikut magang, kita jadi tahu dunia kerja di luar tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Oke, Tuh. mungkin ngomong-ngomong tentang pengalaman nih, apa aja sih yang bisa kalian dapat dari magang tuh? Ya mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku pengalaman itu pasti banyak ya, dari segi relasi juga pasti banyak. Relasi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari jurusan maupun dari perguruan tinggi. Nah, kalau dari relasi diri sendiri itu kan karena kita magang, kita ketemu banyak masyarakat di Purbalingga ya. Jadi kita kayak lebih mengenali karakter orang masing-masing gitu. Nah, kalau untuk jurusan dengan kita magang di BPJS itu eh, jadi jalan pertama jurusan buat kerjasama sama BPJS juga. Dan itu juga salah satu yang pertama juga di Universitas Jenderal Sudirman kayak gitu. Terus pengalamannya banyak sih karena kita kan ada di dua bagian ya, di pelayanan sama di verifikator. Di situ eh, apa ya, pengalamannya tuh berbeda sih. Mungkin Cice bisa jelasin pengalaman di bidang-bidang itu. Kayak yang kata Feli tadi, kita ditempatin di dua bidang. Yang pertama di bidang pelayanan. Bahwa di bidang pelayanan sendiri tuh kita kayak sebagai CS gitu loh, customer service gitu. Jadi ketika peserta dari BPJS datang, nanti bakal ketemu kita, di situ kita layanin, kita tanya nih kebutuhan mereka apa gitu, ada masalah apa, nanti kita bantu cari solusinya. Nah, di bidang pelayanan ini kita tuh bisa ngasah soft skill kita gitu loh. Kita bisa ngasah gimana sih cara ngomong yang baik gitu kepada peserta, gimana cara kita bisa mengerti menganalisis masalah mereka kayak gitu. Terus untuk bidang kedua, kita juga ada bidang verifikator. Itu bidang yang mengurusi tentang data gitu, data tentang pengajuan klaim dari Vaskes, fasilitas kesehatan dan juga dari rumah sakit di Purbalingga. Terus selain di bidang verifikator ini sendiri tuh kita kayak mengecek gitu, pengecekan berkas-berkas, terus kita juga pengarsipan berkas-berkas,
Pokoknya berkas-berkas pengajuan klaim dari beberapa rumah sakit yang ada. Terus juga di bidang verifikatori kayak gitu. Nanti kegiatan sibling dijelasin sama Feli. Silakan Feli. Oke, lanjut di bidang verifikator ini kita juga ada salah satu kayak mungkin program kerja gitu namanya tuh sibling ya. Jadi sibling itu kayak mengunjungi atau visit ke rumah sakit di Purbalingga. Itu tuh kayak kita menyesuaikan antara data klaim yang masuk sama yang ada di real life-nya di rumah sakit kayak gitu. Nah, di sibling ini namanya tuh supervisi, buktikan, dan lihat langsung kayak gitu. Jadi kita keliling di rumah sakit dari rawat inapnya, dari rawat jalan, ICU, IGD itu kita cek semua untuk menyesuaikan data klaim yang masuk ke BPJS. Gitu. Jadi lumayan capek ya Kak rasanya. Betul, lumayan cuma Nah, seru sih kalau di bagian sibling itu kan apa ya, kayak kita ketemu banyak pasien, apalagi kalau kita tuh siblingnya ke rumah sakit atau klinik mustajab ya, Cek. banget. Itu kalau Nah, kalian tahu, jadi Mustajab tuh kita klinik juga buat khusus ke rumah tentang sakit. jiwa gitu. Iya. Jadi kayak Ya, seru gitu oh, loh ketemu orang-orang yang lagi rehab di sana. Jadi sebenarnya mereka tuh ya kayak gitu. Jadi kita jadi tahu mereka tuh kenapa, apa aja yang bisa bikin mereka kayak gitu. Selain kita magang, jadi kita tahu juga loh penyebab-penyebab orang sakit sebenarnya tuh kayak gitu. terus kita juga jadi tahu gitu loh, ternyata fasilitas kesehatan yang didapetin sama mereka tuh kayak gimana, pelayanan yang didapetin sama mereka juga gimana. Karena di sibling tuh kita juga menginterview orang gitu. Kita wawancara pasien rawat jalan sama rawat inapnya gitu. Kita nanyain gimana sih fasilitas yang ada. Dan di situ juga kita bisa ngelatih gimana cara kita ngomong public speaking kita gitu sih. Jadi dapat banget lah manfaatnya. Jadi benefit yang didapat tuh emang sebanyak itu ya Kak dari magang tuh. Betul, Betul. Farah. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan pasti banyak yang belum tahu gitu loh. Kira-kira sih apa aja yang harus dipersiapin buat magang gitu. Oke, mungkin kalau buat Oke. persiapan pastinya berkas ya, berkas-berkas persyaratan. Itu tuh kalau dari pengalaman aku dan C, kalau kita itu pertama kita datang dulu pasti ke instansinya, kita tanya perlu persyaratan apa kalau misalnya kita mau magang di instansi itu. Terus kalau misalnya udah dikasih tahu, kita ke jurusan atau ke Bapendi ke C buat kita persyaratannya. Kalau waktu itu sih aku dan C itu persyaratannya surat rekomendasi dari jurusan sama transkrip nilai. Terus itu tuh diurus semua sih waktu itu sama bagian yang ngurusin MPKM dan syukurnya itu kita cuma nganterin surat dari dosen ke instansi aja kayak gitu. Terus kalau udah ke instansi itu kita cuma tinggal nunggu balasan email dari sananya apakah kita keterima atau enggak gitu. Mungkin saya mau nambahin atau aku ada yang kurang. Oke, mungkin aku namanya sedikit. Ini sebenarnya penting nggak penting ya, karena ada satu persiapan yang menurut kalian harus disiapin, yaitu persiapan mental ya teman-teman. Karena kan di magang ini tuh kita ada yang namanya seleksi gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kita keterima atau enggaknya gitu kan. Jadi mungkin disiapin aja buat mentalnya. Karena kalau misal keterima, ya kita aman-aman aja ya. Kalau nggak keterima, kita harus mempersiapkan hati kayak gitu sih. Sama paling kalian harus mempersiapin mau instansinya di mana tuh dari jauh hari gitu. Jangan mepet-mepet kayak gitu aja sih. Tuh. Oke, nih kan kalian magang tuh kan barengan ya Kak. Nah dari kalian tuh itu buat tempat magangnya sendiri itu kalian emang milih atau dari jurusannya yang milihin? Aku mungkin mau jawab, sebenarnya tuh kita dulu pernah PKL di BPJS Kesehatan Purwokerto. Jadi kita udah pernah merasain tuh gimana sih kita, kerja di bagian BPJS dan menurut kita kayak seru sih, lumayan oke juga kerja di sana karena kita juga dapat, teman-teman dari BPJS tuh milih lagi nih buat magang mandiri di BPJS Kesehatan gitu kan. Akhirnya kita nyoba ngajuin ke bagian tim MBKM, kita tanya, bisa nggak sih Bu kalau misalnya kita magang di sini gitu kan, secara kita udah punya
apa ya istilahnya kayak jalur khusus buat masuk gitu loh. Kita udah dikenal kan sama orang BPJS-nya gitu. Terus ketika kita tanya dari dosen pun juga menyetujui, akhirnya kita masuk di situ. Jadi terserah sih dari kalian mau milih di mana gitu. Oke, mungkin aku mau nanya, kayak ini pertanyaan terakhir juga deh, Kak. Pandangan dari kalian nih tentang, kan pasti kan beda banget nggak sih kalian tuh kesehariannya waktu kalian gak magang sama waktu kalian magang. Bedanya tuh apa sih, Kak, kalau kalau boleh diceritain? Kalau dari aku ya, itu pasti beda Yep. karena capeknya juga beda ya. Jujur, kalau magang itu kerasa capek karena ya kita bekerja secara nyata gitu loh, Kak. Kita beneran kerja kayak orang udah kerja lulus kuliah kayak gitu. Itu capek, kita berangkat jam 8, itu malah jam 8 tuh udah sampai di Purbalingga gitu. Sedangkan aku kan rumahnya di Purwokerto, jadi kayak butuh waktu 45 menit. Jadi jam 7-an lah kita sudah OTW dari Purwokerto, terus nyampe sana jam 8. Terus kita kerja kan dari jam 8 sampai akhir pelayanan itu jam 3. Belum lagi nanti jam 3 kita harus balik melalui perjalanan itu 45 menit ke rumah kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang capek itu lebih capek ke perjalanan aja sih kalau menurut aku. Kalau eh, di pekerjaannya itu menurut aku termasuknya yang ringan nggak sih, C pekerjaannya tuh nggak terlalu berat dan nggak terlalu menuntut kita suruh gimana-gimana, asal kita ya sadar diri aja gitu kalau kita tuh lagi magang di tempatnya orang kayak gitu. Kalau buat apa ya, kalau aku kan kesibukannya ada selain magang, ada kayak ngelesi juga, itu sebenarnya ada capek juga kalau misalnya dibandingin sama magang. Terus lebih kekurang aja waktu buat main ya, kan biasanya kita karena kuliahan pulang kuliah itu pasti main cari makan gitu. Kalau sekarang magang itu Betul. bisa paling cuma bisa pakai waktu itu Sabtu Minggu, itu pun kayak mikir-mikir lagi karena mending main atau mending istirahat gitu, Capek. karena kita Senin sampai Jumat itu full untuk kerja kayak gitu. Itu kalau misalnya dari sisi aku ya, mungkin dari C bisa. Ya, sebenarnya mirip ya karena kalau biasanya nih kita kuliah kan, misal kita kuliah pagi, pasti siang sorenya kosong, atau kita kuliah siang, paginya kosong gitu. Banyak banget waktu luangnya. Tapi kalau ini kita magang tuh ya full, bener-bener full dari pagi sampai sore. Jadi kita mungkin lebih kerasa kayak, wah padet ya jadwalnya gitu. Tapi kalau buat di kegiatannya emang bener kata Feli, kita tuh santai gitu di sana, nggak terlalu yang dituntut gimana-gimana gitu buat kerjanya. Tapi mungkin yang bikin capek perjalanan yang jauh, terus kayak kita harus bangun pagi setiap hari ya teman-teman karena kita harus standby di sana sebelum jam 8. Itu sih yang bikin capek gitu. Nggak begitu jauh-jauh amat sih sama kuliah. Jadi tapi kalian ngerasa fun-fun aja kan ya di magang tuh, walaupun capek kaliannya juga seneng gak sih? Senang Seru, sih. Cuma seru, aku seru agak banget. kangen kampus. Kamu kangen kampus gak, Cek? Aku kangen kampus deh, kayak pulang Kan kampus. Aku sebenarnya kangen sih. kalau kita ada waktu terus ke kampus tuh kayak, ih udah lama banget nggak ke kampus. Kayak ini kampus Nah, siapa gitu loh, kayak ngerasa asing gitu loh. Kangen karena banget, kayak kangen. belum 1 semester ya kita ya tinggal di Iya, kampus. Tapi udah lama banget gitu. Kan main ke sini bener-bener. juga Kalau nggak kalian dilarang, magang gitu. Kak. Ya, cuman kayak, aduh, Capek. gimana gitu. Mau istirahat. Lupa. Ya, mungkin karena dari aku sih pertanyaannya udah nggak ada lagi ya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau ditanyain gitu. Atau mau ngasih masukan sama saran buat next podcast. Dari aku udah cukup sih. Dari aku juga udah cukup sih. Udah Oke. bagus podcastnya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih karena kalian udah mau jadi narasumber dan udah nyempetin waktunya buat ditanya-tanya ya di podcast kali ini. Mungkin segitu dulu dari podcast Batik seri 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga mohon dimaafin ya teman-teman. Mungkin jangan lupa buat like, comment, and subscribe.
Bye-bye. Bye.